kira hampir semua kita melihat bagaimana situasi umat itu sangat baik sekali dalam hal ibadah. Masjid mungkin bertambah, sudah 800.000 lebih, mendekati naik terus. Di mana-mana tempat jarak di kota jarak setengah kilo sudah. Kadang-kadang di kampung, di RT RW ada. Itu luar biasa hal itu di luar kota. Bapak-bapak sekalian dari jamaah tabligh, syukur saya selalu sejak dulu mendukung, bersimpati kepada jamaah yang selalu dengan hati ikhlas berdakwah kemanapun penjuru dunia ini, dan itu memberikan kita semua suatu ibadah yang amal ibadah yang sangat baik untuk kemajuan umat dan kita semuanya. Karena dengan dakwah yang langsung memberikan dorongan kepada umat, tentu merupakan suatu cara kita untuk melaksanakan ibadah sebaik-baiknya, melaksanakan syariat Islam sebaik-baiknya kepada umat dengan cara yang langsung, dengan kemampuan mandiri kita semua. Sehingga ini memberikan sumbangan yang besar kepada ini. Tadi saya bicara dengan bapak-bapak dan di tempat sana bahwa sekarang ini keadaan umat bukan hanya ibadahnya, alhamdulillah. Kira hampir semua kita melihat bagaimana situasi umat itu sangat baik sekali dalam hal ibadah. Masjid makin bertambah, sudah 800.000 lebih, mendekati naik terus. Di mana-mana tempat jarak di kota jarak setengah kilo sudah ada masjid. Kadang-kadang di kampung, di RT RW ada masjid. Itu luar biasa hal itu. Di luar kota pun dimanapun kita singgah pasti ada masjid. Mau masuk mall pasti ada masjid. Di kantor pasti ada masjid. Dan semuanya kalau Jumat ramai. Semua ini waktunya kita tidak tahu, cuma lihat di Jumatnya saja. Tapi alhamdulillah biasanya juga seperti itu. Karena itu dorongan-dorongan itu sangat penting untuk mengingatkan hal-hal. Tapi selalu saya kembali melihatnya bahwa yang perlu juga untuk meningkatkan ibadah akhlak ialah selalu harus mempunyai suatu tingkat pendidikan yang baik. Kemajuan kita semua harus tindak pendidikan. Kalau kita mau seperti negara-negara lain seperti Malaysia atau seperti China, Jepang, India, pertama pendidikan harus baik. Ya. Kedua, ekonomi masyarakat harus baik. Karena tidak mungkin dia rajin ke masjid kalau hidupnya susah. Nah, bagaimana dia ke masjid sedangkan makan pun susah? Jadi di samping kita ini maka perlu, saya bilang tadi, dakwah itu bukan hanya masalah ibadah, bukan hanya masalah menemukan puasa atau kita. Karena contohnya rukun Islam 5, tapi 2 diantaranya harus dengan kemampuan, zakat dan haji. Jadi karena itulah maka dakwah yang penting sekali, samping ibadah juga bagaimana muamalahnya kita jalankan. Muamalah hubungan antar manusia. Dan juga bagaimana kemakmuran itu, ekonomi kita meningkat sehingga dia rajin ke masjid, bisa membangun masjid, bisa membangun sekolah. Nah, kalau ekonomi tidak baik, maka kita lihat contoh terdekat aja bagaimana Malaysia bondong karena dia makmur, atau dia Cina sekarang. Kenapa Cina? Karena utul ilmu wal wisin. Jangan juga kita contoh harus juga bagian harus dilihat. Bagaimana Korea maju karena pendidikan. Kedua, karena kemampuan ekonomi masyarakat itu. Karena itu yang dibutuhkan sekarang juga dorongan kepada orang-orang untuk bertani lebih baik,
bagaimana itu pisang-pisang ditanam dengan baik, bagaimana pohon-pohon ditanam dengan baik. Nah, karena kalau pohon ditebang saja, maka terjadilah kepanasan kayak sekarang. Kalau kering, petani jadi miskin. Kalau petani miskin, dia tidak ke masjid. Mau disuruh apapun, kan? Mungkin tidak cukup sarungnya. Nah, jadi dakwah ini bukan hanya salat, bukan hanya puasa, tapi selalu dibarengi dengan you mampu tidak. Nah, kita bagus hidup sederhana seperti ini, tapi tidak semua orang hidup yang lebih baik, lebih penting juga. Karena itu kalau saya ingin, karena tadi memberikan bahwa bagaimana dakwah keliling ini juga diajarin dulu. Kalau di daerah pertanian, ajarin tentang kuliah dulu tentang pertanian. Oh, di sini siapa suka pertanian, panggil pertanian. Kalau daerah peternakan mungkin di daerah kabupaten apa, panggil dinas peternakan bicara tentang bagaimana sapi baiknya, ayam baiknya. Diajarin. Kalau di daerah kota mungkin diajarin bagaimana dia berdagang di kampung. Nah, di samping ada ke masjid, kan ayahnya juga setelah kita salat Jumat bertebaranlah di muka bumi. Nah, untuk menuntut rezeki masing-masing. Itu juga perintah untuk bertebaran. Jangan. Jadi sekali lagi dakwah itu bukan hanya salat, tapi meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga dia bayar zakat, dia bisa naik haji, dia bisa sekolah, dia bisa bikin pesantren. Jangan nanti Cina semua yang milik Indonesia ini. Kalau kita tidak ikut dagang, semua nanti milik ini, nanti beli semua Cina ini. Coba ada di Kerawang atau di Tangerang atau di mana. Itu semua pabrik-pabrik milik siapa coba? Cina semua. Akhirnya kita hanya pekerjanya, kulitnya saja bayar 3.000, 4.000. Dia menikmati semua. Karena kita tidak punya semangat gitu. Jadi apapun disuruh ke masjid, kalau tidak ada kehidupannya yang baik, dia tidak bisa. Nah, jadi dakwah ini harusnya bukan hanya itu. Mari kita tetap berusaha bahwa dakwah, tapi tadi masyarakat juga harus naik kemampuannya. Nah, bagaimana seperti ini daerah kering, bagaimana tanam pohon-pohon yang baik. Nanti Dewan Masjid mempunyai program itu. Untuk masjid-masjid harus ada pembibitan. Kita Dewan Masjid, karena itu visinya ialah memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Jadi kita harus memakmurkan masjid. Tiga kelompok yang memakmurkan masjid, yang membangun, yang mengurus, dan yang berjamaah. Bukan hanya yang berjamaah, biar kelompok berjamaah, tapi tidak ada yang bangun masjid, tidak ada yang pelihara, takbirnya tidak bagus, bagaimana mau bangun? Jadi tiga. Tapi kemudiannya masjid itu juga harus membantu masyarakat sehingga masyarakat itu bisa makmur. Ya, tidak berdiri sendiri. Jadi Rasulullah kan masjid digunakan untuk macam-macam, termasuk karena masjid di mana-mana juga ada usaha, bisa. Bukan masjid yang usaha, jamaahnya usaha. Nah, inilah tentu harapan kita semua bahwa dakwah itu lebih luas daripada itu. Karena kalau kita tidak makmur, akan kita dikuasai oleh non-muslim. Akan dikuasai. Kemarin Paus datang, kan? Di seluruh media koran dan TV sepanjang hari muat Paus itu. Tahu berapa penduduk Katolik di Indonesia? Itu cuma 3 juta. 3 juta apa deh? 3%.
Kenapa mereka? Karena orang terkaya di Indonesia Katolik. Jarum itu yang Katolik. Cina-Cina. Kedua media dikuasai Katolik. Kompas apa. Jadi kita butuh dorongan. Jadi nanti dakwanya Pak tokonya bagaimana, belum dibuka kiosnya, buka dagangnya harus baik. Di samping itu setelah itu bikin salad. Masih begitu jadinya, baru kita bisa melaksanakan yang benar secara Islam. Baru bisa. Inilah hal-hal yang perlu saya ingin, sahabat-sahabat saya ini perlu untuk saya sampaikan supaya kita semua bukan maju umat ini. Kayak di Arab, di tengah di Turki, di Kuwait. Semua orang mampu orang Turki. Ke Dubai yang mampu orang Dubai. Tapi sekarang orang asing masuk. Tapi kita 200 juta yang banyak. Tapi kalau ditanya 100 orang kaya, 85 orang Cina. Dan orang Islam India. Cuma 15 orang Muslim. Ini perlu diberikan jiwa dari kecil. Ayo buka toko. Sawamu itu kecil itu kan ambil baik. Nanam sawah begini baiknya. Jadi acara seperti ini, jadi bukan hanya di ulama dipanggil, paling ahli pertenan bicara. Siapa yang suka pertenan kumpul sini, karena suka pertenan. Itu akan menjadikan umat ini, dan itu pasti nanti berapa tahun kemudian zakat naik. Jangan hanya ajarkan zakat itu sekian persen ini. Tapi kalau orang tidak punya uang, bagaimana berzakat? Sekarang kasih umat naik dulu. Jadi itulah bagaimana dakwah yang kita harapkan pada masa datang. Karena Bapak ini, itulah harapan saya. Insya Allah sekali lagi saya ucapkan selamat, dan ini bagi saya juga acara rutin untuk selalu bertemu dengan Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I told them that da'wah not only salah, but da'wah is how the people increasingly. And you said very important, muamalat and mashara. Very important. दावत में हर चीज है, सिर्फ 6 सिफात रखे हैं, हर चीज है, सारी चीज है. Dalam dakwah ini segala sumada isi, bukan sangat muamalah saja, sumada ibadah juga ada, dakwah juga ada, muamalah juga, muasyarah juga ada. 6 सिफात 6. Dan 6 sifat juga ada. नमाज. He's from Bangladesh. He speaks. No, Sunda ini Sunda. Jawa. No, this one Bangladesh. Dakwah dalam 6 sifat juga katakan. Iyalah. Iman, sholat, zikir ibadah, dan ikram, muamalat, syarat, akhlak, पूरी सब ikhlas. चीज सीखना जरूरी है. Jadi penting kita mempelajari semuanya, हलाल कमाना, mencari rezeki yang halal, आपस में मोहब्बत से रहना, kemudian tinggal dengan Apakah kasih ikram sayang, karena? saling ikram satu sama lain, ये और अल्लाह के रास्ते में 4 महीने निकलना. dan keluar 4 bulan di jalan Allah. Masya Allah, amin Allah. Bulan. Eh, Muslim berdakwah bagaimana orang makmur, orang bekerja dengan baik, pertanian baik. ताकि लोग को जिंदगी अच्छा गुजरते हैं, वो कामों में, रहने में, सबको घरों दावत में. देना है ना हमको. इन 6 सिफात में सबको खड़ा करना है, उसके लिए वक्त लगाना है. Jadi kita dakwah orang kepada 6 sifat ini untuk berdiri dalam perkara ini. माल वाला माल में खुश है, जमीन वाला जमीन में खुश है. हम कहते हैं माल के साथ दीन भी हो, जमीन के साथ दीन भी हो, तिजारत के साथ दीन भी हो, वजरत के साथ दीन भी हो, माशरत के साथ दीन भी हो, हसाद के साथ दीन हो. Orang berharta senang dengan hartanya, orang yang punya tanah senang dengan tanahnya. Ya. Kami katakan pedagang bawa juga agama, petani bawa juga agama, itu. pejabat Mesti ke situ. bawa juga agama. Begitu. Jadi semua orang dimanapun berada
bawa agama dalam kehidupan. Atau agama mendorong pertanian, mendorong dagang, bukan hanya bawa ke agamanya, tapi sebaliknya juga. ताकि दिन हर चीजों को आगे बढ़ना है जी। हर आदमी को दुनिया में खाना कमाना भी है, आखिरत में जन्नत में भी जाना है। Jadi setiap orang di dunia cari kerja buat usaha, nanti di akhirat menikmati surga. Good. Change. Aske undang yang ahli pertanian juga bicara, ahli perdagangan bicara, supaya paham. आप भी वक्त फारिग करो इस काम के लिए। Boleh Bapak luangkan waktu juga untuk ikut bersama-sama dalam kerja dakwah. Saya tiap hari ketua dewan masjid. मैं रोजाना ये काम है, मस्जिद को आबाद करना है। Saya bukan 40 hari, 360 hari saya berdakwah. चिल्ला नहीं, 360 दिन हर साल का। एक बात तो घर से कही जाती है, एक बात अल्लाह के रास्ते निकल कर कही जाती है, दोनों का असर अलग अलग है। Jadi ada kita keluar 360 hari tiap hari dari rumah. Tapi beliau minta ini keluar di jalan Allah bersama jemaah kita. Tiap hari ke jalan Allah. Jalan Masjid Indonesia. Pandai. Come to Bangladesh. Insyaallah. Nanti kita sama-sama jumpa di Tonggi.